Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, wa ashabihi ajmain, amma badu. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, channel Amalan Rejeki. Sebuah channel yang mengupas tuntas tentang amalan-amalan yang akan mendatangkan rejeki, supaya mengalir dengan deras. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah. Amalan kita kali ini adalah sebuah amalan yang dapat mendatangkan rejeki yang berlimpah, yang mana orang yang dapat melaksanakannya akan dianugerahi kekayaan tidak hanya emas sebesar gunung, atau uang seluas samudera, tetapi akan dianugerahi kekayaan sebesar bumi dan isinya. Alhamdulillah, sudah banyak orang yang mempraktekkan sholat ini, dan keluar dari kesulitan kemiskinan dan mendapat kekayaan yang sangat besar. Amalan ini adalah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum menunaikan sholat subuh. Sholat qobliyah subuh memiliki keutamaan bagi muslim yang mengerjakannya dan sangat dianjurkan. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Ini artinya sholat ini sangat istimewa. Aisyah radhiyallahu an juga meriwayatkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satupun sholat sunnah yang dilakukan secara terus-menerus melebihi 2 rakaat sholat fajar subuh. Niat sholat qobliyah subuh. Usolli, sunnatas subhi, rok'ataini, qobliyatan, mustaqbilal, kiblati, lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, menghadap kiblat karena Allah yang maha tinggi. Tata cara sholat qobliyah subuh sama seperti sholat biasa, hanya saja dianjurkan setelah surah Fatihah untuk membaca surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 52. Waktu melaksanakan sholat qobliyah subuh dilakukan setelah azan subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara azan muazin hingga waktu sholat subuh. Sebelum mulai melaksanakan sholat subuh, beliau terlebih dahulu sholat 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat qobliyah subuh. Inilah 10 keutamaan sholat fajar yang harus kamu ketahui. 1. Mendapat pahala yang tidak terbatas. Dari semua sholat sunnah, tak ada sholat sunnah yang paling beliau jaga, seperti halnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Memperoleh nikmat yang sangat besar. Melaksanakan sholat fajar tidaklah mudah, sebab harus melawan rasa malas dan ngantuk. Dan perlu diketahui bahwa Allah sudah menunggu kita untuk bersujud padanya. 2 rakaat sholat sunnah tersebut lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan duniawi lainnya seperti makan, tidur, main dan sebagainya. Dikarenakan, kenikmatan dunia yang kita rasakan tersebut tidak akan kekal dan akan hilang suatu saat nanti. 3. Dapat menghapus dosa setengah usia. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sesuai hadis tersebut,
dapat diartikan bahwa sholat fajar menjadi penghapus dari dosa setengah umur bagi yang menjalankannya. 4. Setiap langkahnya menjadi berkah. Pagi hari sesudah sholat subuh adalah waktu paling berkah selama satu hari dan tidak ada satu orang pun yang bisa memanfaatkannya kecuali orang yang bangun pagi hari untuk melakukan sholat fajar. Selain itu, orang yang mengerjakan sholat sunnah ini akan mengawali hari dengan memakai waktu dari awal sehingga Allah memberikan berkah di segala hal baik yang dilaksanakannya. 5. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat ini sangatlah banyak keistimewaan dan bagi orang yang melaksanakannya berhak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Terjaga dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan orang yang menjaga sholat sunnah 2 rakaat ini dari api neraka dan akan dibangunkannya rumah di surga kelak. 7. Menjadi sumber cahaya saat kiamat. Ketika kiamat, cahaya di dunia akan padam dan manusia dibangkitkan pada keadaan yang gelap gulita. Pada saat itulah, manusia membutuhkan cahaya supaya bisa melewati jembatan sirat, dan cahaya tersebut berasal dari amalan yang dilakukan di dunia yang diantaranya adalah sholat fajar. 8. Berkumpulnya iman dan ilmu. Sholat ini dijadikan sarana penting untuk tarbiyah. Dikarenakan pikiran serta hati jernih dan akan membuat otak bisa menangkap lebih mudah. 9. Mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji jika seseorang menjaga sholat sunnah fajarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan perlindungan selama 1 hari penuh. 10. Disaksikan para malaikat. Menunaikan sholat fajar termasuk waktu yang mulia, sebab malaikat akan turun ke bumi untuk menyaksikannya. Bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan mengklik tombol like dan subscribe, agar selalu mendapat informasi terbaru, amalan-amalan penarik rejeki dari channel ini. Bagi yang belum hafal, silahkan diulangi video ini sampai hafal. Untuk video amalan rejeki selanjutnya, bisa mengklik video rekomendasi yang ada pada layar. Marilah kita semuanya saling mendoakan, yang pengangguran, yang ditimpa kesulitan keuangan, mari kita saling mendoakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga diberikan jalan keluar, dan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.